ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini masih bisa bertemu kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin yang kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-11. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa al-kafir idza amila hasanatan sesungguhnya orang kafir jika melakukan perbuatan baik iman biha tu'madan betul maka dia akan diberi kesenangan dengan tempat kebaikan di dunia. Wa amal muslim, adapun seorang mukmin, fa inna Allah yattaqir lahu hasanatihi fil akhirah. Sungguhnya Allah menyimpan kebaikan yang nanti di akhirat. Wa yuhibbu rizqan fid dunya ala ta'ati. Dan diberi rezeki di dunia atas ketaatan. Bahwa Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini sangat betul Allah semua. Terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dunia. Namun di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jika mati dalam keadaan kekasihan. Perbuatan baik apa yang dilakukan orang kafir? Orang kafir itu ada yang suka menyambung silaturahmi, ada yang suka memberi bantuan sosial, ya, ada yang suka menghormati tamu, ada yang suka membantu fakir miskin, ya. Dan yang lain-lain. Nah, itu semuanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibalas dengan kesenangan ketika di dunia. Kasih kemakmuran atau yang sejenisnya. Adapun di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kalau mati dalam keadaan apa ini? Kafir. Kemudian faedah yang kedua, orang kafir yang melakukan kebaikan, kemudian dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang kafir tadi semasa kafirnya. Dan dihitung sebagai pahala yang akan dibalas di akhirat nanti. Berdasarkan pendapat yang sahih dalam masalah ini, bahwasanya orang kafir yang melakukan amal kebaikan seperti silaturahmi, kemudian sedekah, membantu fuqara wal miskin dan yang lain, ketika dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam dan baik keislamannya, maka kebaikan yang dilakukan semasa kafir itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang bernilai pahala di akhirat nanti. Nah, kemudian faedah yang ketiga, jika ada seorang mukmin yang melakukan amal kebaikan, maka pahala kebaikan yang dilakukannya simpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas di hari akhir nanti dengan balasan yang berlipat indah. Adapun di dunia, mereka juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah atas ketaatan. Di dunia diberi, di akhirat pahalanya akan dibalas secara penuh, akan berlipat ganda. Walhamdulillah. Jadi ini keuntungan menjadi seorang mukmin. Ya. Beramal baik di dunia diberi kebaikan oleh Allah, di akhirat juga dibalas amal kebaikan tadi dengan balasan yang berlipat ganda. Adapun orang kafir tadi hanya dibalas dengan kesenangan sesaat di dunia. Nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka jika mati dalam keadaan kekafiran. Wadiyadu billah. Ini hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13
Walahu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Anhu, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala marfu'an, dari Rasulullah SAW, Inna Allaha la ya'za 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai hambanya yakul aklata, yang memakan suatu makanan, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas makanan yang dimakannya, wa yashrabu syurbata, dan seorang hamba yang meminum suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas minuman yang diminum. Nah, berikut hadis yang cukup pendek ini, karena bikin Allah memuat beberapa faedah. Yang pertama, menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah itu meridhai apa saja perbuatan hamba yang baik yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ridha ini termasuk sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat apa ini? Fi'liyah, terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha. Adapun dalil tentang sifat ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridha juga pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'idah ayat 119. Nah, adapun dalam hadis, ya ini hadis yang kita baca. Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ya'kul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha terhadap hamba yang makan suatu makanan kemudian memuji Allah atasnya dan meminum suatu minuman lalu memuji Allah atasnya. Tafsir. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya sifat ridha itu merupakan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. Tentunya sifat ridha bagi Allah tidak sama dengan sifat ridha yang dimiliki oleh manusia. Namanya saja sama, ridha, tapi hakikatnya berbeda. Karena satunya dimiliki oleh Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta, yang lainnya dimiliki Al-Makhluk. Faedah berikutnya dalam hadis ini terdapat adab makan dan minum. Nah, ini sekalipun adab makan dan minum ini biasa disampaikan kepada anak-anak yang masih kecil, namun kalau kita melihat kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka masih belum paham tentang adab makan dan minum yang syar'i, ya, sehingga
pada kesempatan ini perlu saya sampaikan. Kalau yang sudah paham, ya untuk menambah mantap dan keyakinan atas apa yang ia paham, dia belum tahu, nah, sebagai pemberitahuan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita tentang adab makan dan minum. Nah, di dalam hadis ini disebutkan satu adab. Ini adab terakhir kita pengen makan dan minum, yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa setelah selesai makan dan minum. Adapun macam-macam tahmid setelah makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beraneka ragam. Adapun yang sahih di antaranya ialah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mungkin jarang kita dengar orang membacanya, ya. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghayra makfiyin wala makfur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kafana wa arwana, yang telah memberi kecukupan kepada kita, wa arwana, dan memberi kekuasaan kepada kita dalam hal makan dan minum. Ghayra makfiyin wala makfur. Juga doa yang lain seputar masalah bacaan tahmid setelah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'alahu makhraj. Riwayat oleh Abu Dawud, sanad yang sahih. Segala puji bagi Allah, Allazi at'am, yang telah memberi makan, wa saqa, dan yang memberi apa ini, wa sawwarahu wa ja'alahu makhraja, ya, yang telah memberi kemudian pada kita untuk makan dan minum. Nah, dan menjadikannya sebagai apa yang jalan keluar. Ini bacaan tahmid merupakan adab makan dan minum yang terakhir. Adapun adab makan dan minum yang lainnya yang perlu disampaikan ialah membaca basmalah atau tasmiyah tidak akan makan dan minum. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Umar bin Abi Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ghulam, sammillah, wahai anak muda, sammillah, bacalah basmalah. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah yang saat itu masih muda, ya, masih anak-anak di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tangannya langsung diarahkan kemana ini? Nampak, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil saat itu, ya ghulam, sambillah, wahai anak kecil, adalah basmalah. Bismillah. Nah, kemudian yang juga perlu diingatkan para pencinta Allah semua adalah makan dan minum pakai tangan kanan.
Ya. Ini bukan gaya-gayaan ya. Makan dan minum pakai tangan kanan. Jadi makannya ya pakai tangan kanan, minumnya ya pakai tangan kanan. Jangan kemudian makannya pakai tangan kanan, minumnya dengan kiri. Bagaimana gaya-gaya orang sekarang ya. Nah, ini lebih suka minumnya itu pakai tangan kiri ya. Minuman botol minuman yang kemasan atau apa ya. Nah, ini perlu diingatkan ya. Nah, kalau kita melihat itu hanya bukan orang kafir saja. Orang kafir sih kita agak mempermasalahkan mereka jelas ma'ruf, paham aturan, ya kan? Nah, kalau Muslim sejenggot lagi, pakai jubah lagi, minumnya masih biasa pakai tangan kiri. Nah, ini perlu diingatkan. Juga dalam hadis yang sama, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ketika Rasulullah mengingatkan Umar bin Abi Salam yang masih kecil, ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Nah, gitu. Ini diingatkan supaya tidak meremehkan masalah ini, ya. Kemudian juga termasuk adab makanan ini, ialah tidak mencela makan dan minuman, ya. Mencela ya. Mencela itu menjelek-jelekkan makanan dan minuman. Kalau memang tak selera, ya kasihkan yang lain, atau tinggalkan. Tak usah maki makanan dan minuman, ya. Tak usah mencela makan. Ya. Gitu. Ini nasi yang pasir. Wah, ini termasuk celaan yang itu. Ini kopuk atau kawin. Ya. Masuk celaan. Apalagi kalau yang lain, ya. Nah, karena mencela makanan dan minuman, itu menunjukkan orang ini kurang pandai. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah bercerita, "Ma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela, mencacat makanan sama sekali. Ini istahahu akalah. Kalau beliau berselera, dia dimakan. Wa in karihahu karah. Kalau enggak selera, ya sudah, enggak. Nah, ini kalau dipahami, insyaallah tidak akan terjadi masalah. Baik yang masak ataupun yang bagian makan. Memasak kalau usah maksa, kan? Kenapa kok nggak dimakan? Memaksa untuk mengeluarkan pernyataan, ya. Nah. Soal makanan yang pahit, begitu kan? Nah, gitu, ya. Jadi kalau memang ditinggalkan, berarti ini kan ada sesuatu. Secara langsung dicicipi dulu lagi, ya. Ya, suaminya tak mau nyentuh, ya. Begitu. Kalau dimakan, nanti enak, ya. Nah, begitu saja. Jadi tidak saling cacat, mencela makanan, ya. Ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akala wa in karihahu fa'al.
Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau selera ya makan, kalau nggak suka ya ditinggal. Kemudian ini yang perlu ditekankan juga kebiasaan. Kalau makan berjamaah satu nampak banyak orang. Itu sebagian orang yang terbiasa bergaul dengan para elit, ya, elit yang berduit, biasanya agak risih, ya, kalau makan kayak belanjaan itu, ya, satu nampan 5 orang, 6 orang begitu. Ini sebetulnya ada di situ. Samping barokah, ekonomis dan praktis. Ekonomis itu karena makanan satu nampan yang dikeroyok rame-rame. Dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bisa mencukupi banyak. Ya. Praktisnya nggak usah banyak piring yang dicuci, ya. Satu nampan saja, selesai, ya. Nggak banyak kesalahan. Ya. Bukan berarti nggak boleh makan sendiri. Nggak apa-apa. Cuma yang lebih afdal ialah satu makan bersama atau piring bersama. Namanya jamaah. Kalau makan bersama itu dalam bahasa syariat adalah makan yang dikeroyok rame-rame, ya, bukan makan dengan orang banyak sendiri, ya, namanya al-ijtima' ala ta'am, berkumpul atas satu makanan, ya, gitu. Bukan kepala kambing satu begitu kalau tengah 10 orang nasi pilih satu gitu, tetap ya. Nah, insyaallah kalau dipraktekkan di pabrik ini, agar logistiknya senang, nggak terlalu banyak otak-otak, ya. Tetap juga, ya. Sama hemat lauk. Nasinya diperbanyak, lauknya sedikit. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul itsnain kafir balas." Makanan 2 porsi bisa cukup untuk 3 porsi orang. Wa ta'amu salasa kafir apa? Makanan untuk 3 porsi itu bisa mencukupi 4 porsi. Nah, ini maksudnya ya al-ijtima' ala ta'am. Kalau sendiri ya 2 piring, ya 2 piring. Nggak bisa 3, ya kan? Ini 2 piring bisa jadi apa ini? 3 porsi. Kan orangnya 3, jatahnya cuma 2 piring, ya kan? Gabung saja hanya bisa untuk 3 piring digabung jadi apa ini? 4 orang. Wah, ada terus begitu, ya. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang lain tentang masalah itu. Namun hadisnya ini baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. An ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nasba'. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pernah berkata, wahai Rasulullah, kami ini makan tapi enggak rasa kenyang.
Qalu fala'allakum tastarikun. Rasulullah menjawab, mungkin kalian makannya sendiri-sendiri ya. Qalu na'am. Para sahabat menjawab, iya. Qala fastami'u ala ta'amikum. Kalau begitu, hendaklah kalian tergabung ketika memakan makanan kalian. Wa bismillah yubaraklah fiik. Dan sebutlah nama Allah, semoga kalian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu. Sekalipun hadis ini kok, namun maknanya sesuai dengan nas-nas dan sahih yang disebutkan sebelumnya. Terkait dengan menyebut nama Allah, terkait dengan masalah makan bersama tadi. Ya, terus. Kemudian yang perlu disampaikan juga, yang sering ditinggalkan, ialah menjilat jari jemari. Ya, nah, sebelum mencicipinya, jika banyak makanan yang masih menempel. Ini menunjukkan disunahkan kita makan pakai apa ini? Tangan. Sekalipun tidak apa-apa kalau makan pakai sendok. Tapi kalau makan pakai tangan, jari jemarinya ini kan biasanya kan banyak makanan yang lengket. Nasinya, bumbunya, ya. Silat. Kalau di kafe makan silat dilihat ini orang. Hah? Belum pernah dipraktekkan. Oh, belum pernah dipraktekkan. Oh, pakaikan. Di Palu dipraktekkan. Ya. Kalau kita yang praktek bosnya, wah, nah. Bos apa bos? Kita sama anak buahnya depan. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya semakin penasaran. Masa mana dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yuqqa." Jika salah seorang dari kalian selesai makan, maka jangan langsung mengusap tangannya sampai dia menjilat atau menjilatkannya. Menjilat sendiri gini, kalau menjilatkannya ya biar orang lain menjilati. Seanaknya atau istrinya ya, ya, nah, bagaimana? Ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan yang paling penting, kalau kita diundang makan sama seseorang, atau dikasih makan sama seseorang, jangan lupa mendoakan kebaikan untuk orang yang ngasih makan kita. Sebagai tanda syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberi kita makanan. Ya. Di antara doa tentang masalah ini sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah biasa membaca doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma ya Allah, barik lahum, berilah barakah kepada mereka yang masih makan kami. Fima razaqtahum, atas rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Waghfir lahum, ampuni mereka. Warhamhum, berilah mereka rahmat. Ya, ini jarang, ya, kesumakan, mantap, pulang, mantap ada pulang, ya, untuk akan kebaikan. Allahumma fir, ya, ini itu ya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum, warham. Apa deh? Nah, coba tak ulangi lagi, tolong apalkan itu, karena ini lebih baik daripada balas putih dengan makanan juga, ya.
Doa ini kandungannya luar biasa ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Coba. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Na'am, ahsan. Na'am, ahsan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Akan terus. Na'am, ahsan. Na'am. Baik, teruskan. Nah, barakallahu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Endek. Ya. Mbak, artinya gimana? Itu saya boleh. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Terjemahkan. Ada? Mereka. Waghfir lahum warhamhum. Nah, ahsan. Ya. Itu diamalkan, ya. Gitu. Ngasih makan, ya. Mudah-mudahan makan. Ya Allah, barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, dan yang paling penting di antara adab semuanya ialah makan dan minum, dengan makanan dan minuman yang halal. Ya, walaupun semua adab dilaksanakan, ternyata yang dimakan babi, minumnya khamar. Ya, nah, Bismillah, bakso babi. Ya, makanan dan minumannya harus apa ini? Yang halal. Ya, walhamdulillah kalau kita membaca Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah As-Sahih, kita jumpai bahwa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang makanan dan minuman yang tadi. Ya, bersyukur. Kalau kebalik mungkin wah semuanya. Tak boleh makan sop, tak boleh makan kambing, tak boleh makan ayam, tak boleh makan bebek, tak boleh makan telur, tak boleh makan apa lagi. Ya. Hanya boleh makan jagung. Wah, ya. Semua ya. Alhamdulillah makanan dan minuman yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala sangat apa ini? Sedikit jika dibandingkan dengan makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait baik ini sebagian ada makanan dan minuman. Selanjutnya hadis yang ke-15 ya. Apa misalnya? Wa Abi Dzar radhiyallahu ta'ala dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala ya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam attaqis sama'u
wa huqqa laha an tu'atta ma fiha mawdu'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Atas sama langit mengeluarkan suara gemuruh. Ya. Kalau api ibil itu artinya rintihannya unta. Ya. Nah. Atas sama langit mengeluarkan apa ini? Suara gemuruh. Wa huqqalaha an ta'atta ma fiha mawdu'u arba'i asabi. Dan memang layak bagi langit itu untuk mengeluarkan suara gemuruh. Ma fiha mawdu'u arba'i asabi. Karena setiap tempat seukuran 4 jari, setiap sisi langit seukuran apa ini? 4 jari. Illa wa fi malakun sajidun lillah. Kecuali pasti di tempat itu ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau langit yang luas itu setiap ukuran 4 jari itu ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lam. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhaqtum qalilan, kalian akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan apa ini? Sering menangis. Wa ma talaqtum bin nisa'i 'alal furs, dan kalian tidak akan merasakan kelezatan ketika berkumpul dengan istri kalian di ranjang. Wala hartum birasu'ada taj'arun lillahi ta'ala, dan pasti kalian akan keluar ke tanah-tanah lapang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan sampai hasan. Qalu law ta'lamuna ma a'lam wa dhaqtum qalila wa la baqaytum katsira. Fi sahihain min hadits Anas. Ucapan law ta'lamuna ma a'lam la dhaqtum qalila wa la baqaytum katsira juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, namun dari sahabat Anas, bukan dari sahabat Abu Bakar. Nah, hadis ini sebetulnya kalau dilihat dari sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim Ibnu Muhajir, ya, soduk ini hafalannya lemah, layyinul hifz, ya. Nah, namun hadis ini ada tawatur, ada yang menguatkannya dari jalan Zaidah. Namun Zaidah ini dinilai oleh para ulama termasuk muncul hadis, ya, hadisnya munkar. Nah, sehingga para ulama ketika menilai hadis ini
tidak lebih dari apa ini? Hasan. Ini paling tinggi derajatnya apa ini? Hasan. Hadisnya tawafi, tapi hadisnya tak terlalu ya. Nah, ini bisa meningkatkan derajat hadis yang baik menjadi apa ini? Hasan. Sahabat itu. Baik. Namun lafaz lau ta'lamuna ma'alam lau baqittum qalila wa la baqaitum katsira. Ini tersebut salah hadis sahih dari Muslim namun dari sanad Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sehingga hadis ini secara makna sahih. Secara riwayat tadi jadi tidak melebihi sebagai hasan. Sehingga masih bisa dipakai sebagai dalil insyaallah. Dari hadis ini karena begini Allah terdapat beberapa faedah yang terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluknya yang ada di langit khususnya selalu beribadah sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk pada Allah. Sebab kita bayangkan langit yang luas itu yang ada 7 lapis. Setiap tempat dari langit itu sama itu. Setiap tempat dari ukurannya 4 jari yang menunjukkan dipenuhi oleh malaikat. Tapi kita tidak tahu ya itu ada malaikat yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langit itu sering mengeluarkan suara gemuruh. Anda takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini kita terdapat faedah bahwa makhluk Allah yang berupa semes, benda-benda mati, langit dan sebagainya. Itu mereka juga bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak tahu. Ya, semuanya tunduk tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan gaya tasbih dan cara tasbih sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya mengimani adanya malaikat. Ya. Dan jumlah malaikat terbanyak hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Banyak sekali. Kenapa? Setiap 4 jari langit yang luas itu ada malaikatnya. Tahu berapa ukuran langit? Tidak ada yang tahu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat apa yang luas. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Syariatkan untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuatan yang kita miliki. Ya. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Karena di sini digambarkan oleh Rasulullah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, saya kalian sedikit tertawa, sering menangis, tidak bisa merasakan nikmatnya berhubungan dengan istri diranjang. Dan kalian yang ketebaran ke tanah-tanah luas, ke lapangan-lapangan untuk minta perlindungan kepada Allah SWT. Maka Rasulullah itu ibadahnya Masya Allah. Dia, karena beliau mengetahui apa yang tidak kita melihat apa yang tidak kita lihat. Ya, nah, angkat saja kita melihat apa yang Rasulullah lihat sehingga kita harus semakin meningkatkan ibadah kedua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di sini berarti disyariatkan untuk tidak hanya tertawa. Ya, senyum untuk sedekah. Tapi jangan terlalu banyak tertawa. Karena tertawa ini ternyata kalau banyak dikeluarkan apalagi terbaik dan sering
itu bisa membuat apa ya? Hati kita aku dan aku. Ya, bisa melupakan kita dari ketika ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak apa. Tapi karena apa ini? Sering-sering, ya. Nah, takut kita. Dan dalam hal itu terdapat keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cengeng, ya. Uangnya habis, nangis. Gitu. Nah, itu cengeng namanya, ya. Uangnya habis, siapa ini? Menangis, ya. Nah, masih sehari tidak punya uang, ya. Puluhan tahun uangnya banyak, ya. Kalau sehari apa ini? Tidak punya uang, siapa ini? Menangis, cengeng. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu. Baik. Ini faedah-faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik dan baik kepada kita untuk bisa mengamalkan as-sunnah dan istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.